it is a wonderful day to feel beautiful. Welcome back to Talks Beauty with me, Sailor Money. And me, Shahnas. And today we have a very special guest. Yes, we do. Mbak Ulan. Yay! Hai, hello. Hai. Mbak Ulan dari Lentera. Sintas Indonesia. Bravo, she lit. Yeah. Anyway, sedikit untuk men-tone down ke happyan kita, nggak deng? Kita sangat-sangat senang Kita untuk senang. membahas Yeah. hal ini karena hal ini perlu diketahui oleh halayak luas. Sangat. Apa itu, Gemat? Kekerasan atau pelecehan seksual True. di Indonesia. Dan di seluruh dunia sebenarnya. Betul. Kayaknya ini masalah satu bumi ya kayaknya ya. Satu dunia di mana-mana tuh ada dan bentuknya tuh macam-macam banget. Cuman yang dari gue tahu sih bentuk yang paling sederhana, yang paling kecil ya, atau misalnya yang bisa paling sering ditemukan itu adalah catcalling. Oh iya. Bukan manggil kucing. Cuman just synonymously meow. No, lebih kayak sweet. Sweet. Iya. Sweet gitu loh, kayak lo lewat terus panggil aja, Neng sini dong. Rese. Kayak mau kemana, kayak mau tahu aja lo. Kesel banget. Terus kalau enggak baju putih nengok dong. Iya, terus kayak ternyata kayak leher lo kayak kayak ya gitu. Enggak, gue tuh kadang-kadang kayak pengennya baju putih nengok dong. Terus tiba-tiba Kunti ternyata yang nengok gitu. Oh my Biar God. syukur. Ya kan, sebel. Soalnya mohon maaf, emosinya keluar lebih dahulu. Tapi lo punya gak sih, Mat, pengalaman yang kayak gitu? Siapa sih yang enggak? Please deh, kayak komen di bawah ya yang pernah di catcall dan cerita kalian kayak apa. Karena bagi gue yang ngeselin tuh kalau di catcall adalah lo nggak tahu dia siapa dan dia di mana. Tapi ada lagi yang nyebelin adalah pas disamperin, dia kayak kesannya nggak bersalah, terus jadi kayak hihi, oh my god, you're just a joke. Jadi waktu itu gue ke lapangan Banteng pas lagi photoshoot gitu sama teman gue, mau ganti baju dong kita, cari kamar mandi, kita lewat cari kamar mandi, kita ngelewatin like a bunch of people, tiba-tiba dari belakang, neng sini dong, cakep deh, terus ketawa, iya rame gitu, terus gue yang kayak langsung gue muter balik, gue ajak teman gue. Karena teman gue ini ya yang cantik gitu lah, jadi kayak pastinya digodain. Kalau gue kan setelannya selalu bodyguard dong, gue bouncer. Jadi Kamu cantik dari hatimu. Oke. Basically gue muter balik, gue samperin, terus temen gue kayak, lo ngapain Mat? Kayak lo temen gue aja. Mereka godain lo. Yaudah lo harus godain balik. Yaudah godain balik. Nggak, itu dia kayak, oke udah gue ikut. Jadi ya udah gue samperin terus. Mana tadi yang mau kenalan sama teman saya? Mana tadi? Soalnya rame banget kayak 10 orang ada kali. Cowok-cowok semua tuh ada cewek satu. Terus pas gue tanyain kayak gitu, gue liatin semuanya, mereka kayak, nih yang ini kak, yang ini nih kak. Terus kayak dia kayak malu-malu gitu, apaan sih gitu-gitu. Terus gue langsung ajak ngomong kayak, kenapa lo mau kenalan? Lo mau apa sih, nomor telepon? Tanya langsung, gak usah dari dia jauh gitu. Terus ada cewek juga kan, Mbak pernah diginiin gak sih sama mereka? Enak gak rasanya diginiin? Saya sih gak enak rasanya. Kalau misalnya mau kenalan lain kali samperin, jangan cuma manggil doang. Terus mereka kayak gitu-gitu. Rese banget. Asli. Maksudnya kayak even when you respond to these unwanted attention, ya mereka responnya kayak nganggap itu sepele gitu. Iya. Karena mereka gak mau merasa bersalah. Dan kayak lo lebay deh mikir kayak gitu ya. Lo lebay banget sih respons lo gitu. Iya, kalau misalnya gue lebay berarti lo juga lebay dong. Embur. Iya sih, cuma kalau gue tuh kayak nggak bisa respon kayak gitu sih Mbak Wulan. Gue tuh responnya tuh biasanya suka pelan gitu loh. Jadi gue kayak baru ngerasa anjrit, gue dilecehin men. Tapi pas udah gue di rumah gitu, gue suka kayak gitu. Jadi ada ketika waktu gue baru mulai jadi reporter di lapangan ya, gue tuh datang ke satu tempat. Jadi tempat ini adalah dibilang tempat paling sering terjadi pelecehan seksual katanya. Sexual harassment dalam bentuknya apa gue nggak tahu ya, mungkin bukan rape ya. Nanti tempatnya saya akan kasih tahu. Jadi di situ lagi rapat kan, rame gitu, banyak orang, terus kemudian harus nulis kayak guestbook gitu. Terus gue nyebutin saya Shahnas dari media ini gitu.
Terus dia ngeliatin gue dari atas bawah, bapak-bapak gitu. Hah? Lo reporter? Lo lo jurnalis? Iya gitu. Oh, gue kira model yang dipesan-pesan sama mereka gitu. Terus gue tuh kayak, gue nggak dong. Terus pas keluar kayak baru, nyebelin banget ya responnya ya gitu. Itu kan juga sebenarnya menurut gue sih itu nyebelin banget ya, dan kayak degrading kan. Nah, Mbak Wulan sebenarnya apa sih definisi sexual harassment gitu? Apakah yang kita alamin itu salah satu dari bentuk sexual harassment? Banget ya. Maksudnya kalau catcalling sudah jelas. Kita kan nggak nyaman dipanggil-panggil seperti itu. Benar katanya Kemar tadi. Kalau mau kenalan, ayo kenalan yang baik dan benar. Kita tukeran nama, tukeran nomor telepon dan sebagainya. Tapi jangan bikin salah satu pihak ngerasa nggak nyaman. Kalau yang dialamin Shahnaz barusan, ya itu jelas. Artinya, apakah kemudian semua orang yang punya penampilan fisik menarik sudah pasti tidak punya kapasitas intelektual sehingga bisa langsung dijudge sebagai sesuatu yang bukan mereka gitu kan? Dan kenapa juga bisa yang terlintas adalah pemikiran seperti itu? Kan bisa aja loh, Mbak Mulan. Ya, makanya itu kan berarti sudah sudah punya prejudis duluan ya bahwa Shahnaz adalah karena punya penampilan menarik dan mungkin tidak seperti tidak terlihat seperti jurnalis lapangan gitu ya. Kemudian diasumsikan bahwa kirain itu callingan gitu. Tentunya itu sangat degrading sekali, baik secara profesional maupun secara individual. Secara profesional, memangnya tidak boleh jurnalis terlihat menarik, segar, bersih, wangi dan sebagainya. Itu satu. Kedua, dia akan ngomong kayak gitu nggak kalau Shahnaz bukan perempuan? Nah, true, bener-bener. Itu banget. Dan apa tujuannya ngomong kayak gitu? Apakah itu sebuah upaya untuk membuat Shahnaz merasa tidak adekuat, tidak kompeten, atau apa? Kan kita juga jadi mempertanyakan ya motifnya. Kok lu bisa sih tiba-tiba kepikirannya seperti itu? Kalau dia cuma Anda dari media, saya pikir Anda salah satu panitia penyelenggara. That's fine. Itu kita hanya kita tetap berasumsi, tapi kita punya asumsi bahwa kirain profesinya yang ini bukan yang itu. It's okay karena ketukar aja. Tapi kan tidak ada maksud untuk merendahkan atau melecehkan. Kalau ini kan sudah jelas intonasinya adalah because you probably was looking physically attractive pada saat itu, masih fresh dan segala macam, kemudian langsung diasumsikan bahwa panggilan, pesanan dan sebagainya. Yang tentunya itu tidak akan terjadi, kemungkinan besar tidak akan terjadi kalau Shahnaz bukan perempuan. I think that's the thing, that's the kind of sexual harassment that men don't necessarily get. Gue ngerti banget korban kekerasan seksual, pelecehan seksual tuh nggak pandang bulu gitu. Nggak selalu perempuan sih, benar. Cuman banyak sekali pelecehan seksual itu pasti dia tuh gender based, karena ya stereotip dari masyarakat sih sebenarnya. Jadi menurut Mbak Wulan tuh kan tadi spektrumnya lumayan gede ya, dari catcall terus sampai ke komen-komen yang melecehkan gitu. Ada berapa tipe-tipe sih dari pelecehan seksual itu sendiri? By definition kan ketika kita bicara sexual harassment itu kan sesuatu yang unwanted and uninvited ya. Tidak kita inginkan, tidak kita izinkan, tapi diperlakukan terhadap kita. Dan kita sejujurnya akan sulit untuk mengendalikan apa yang terjadi kepada kita, karena seringkali itu terjadi di luar kendali kita kan ya. Bagaimana orang berespon terhadap kita, bersikap terhadap kita, itu something yang sebenarnya di luar kendali kita. Tapi kita tentunya punya hak untuk bilang bahwa saya nggak nyaman tuh diperlakukan kayak gitu, saya nggak suka tuh disiulin seperti itu dan sebagainya, atau disangka seperti punya profesi yang bukan profesi saya. Apalagi kalau nadanya sudah menunjukkan konotasi negatif, misalnya cibiran, sindiran dan sebagainya. Kita barusan melihat dua contoh spektrum atau tipe pelecehan seksual yang lumayan beragam gitu ya. Di samping tentunya kalau catcalling kebanyakan kan ini dua tadi contohnya jatuhnya ke verbal ya, karena kan
menggunakan kata-kata. Kadang-kadang bisa juga bahkan nggak menggunakan kontak fisik atau kata-kata, kayak misalnya staring, diliatin. Kan bisa juga ya merasa nggak nyaman meskipun dia tidak ngomong apa-apa sih, tapi ngeliatinnya tuh gimana gitu ya. Dan ini bisa dilakukan tidak hanya oleh laki-laki ya, tapi juga oleh perempuan. Misalnya menurut aku Shanas pakai bajunya agak terlalu seksi nih. Tapi terus deh gitu aku nggak bilang apa-apa sih, cuma aku kalau ngeliatin tuh dari atas ke bawah, bawah ke atas, ini mata apa lift gitu ya, naik turun. That's also sexual harassment. I mean, in a way. You're judging. It makes you uncomfortable. You're staring at people uninvitedly. You in your mind you're judging of how he or she looks like gitu. And the moment yang diliatin gak comfortable, then it's harassment. Karena ketika di staring kan apa sih yang jadi objek dari pandangan itu? Fisik kan. Dan itu sesuatu yang kita bilang no, jangan dong gitu. Gue benar-benar baru tahu kalau ya diliatin gitu aja tuh termasuk pelecehan seksual gitu. Just because ya udah gue tahu kalau itu tidak nyaman, ya of course itu pelecehan. Of course. That's actually brand new for me, to be honest. Well, you can't tell what's in their mind ketika they're staring at you, whether it was judgmental, sexual fantasies, and everything. Tapi satu yang menjadi objek adalah fisik kita ketika kita dipandangin. Kedua, the moment you feel uncomfortable for the uninvited staring, then it is violating your space. Then it is considered as harassment. Jadi nggak bisa lo bilang kayak, kan gue cuma ngeliatin doang loh. Yang ditangkap sama orang yang diliatin itu yang valid gitu. Persepsi kita sebagai korban itu valid. Because if you don't feel comfortable about it, perhaps karena itu sesuatu yang memang tidak seharusnya orang itu lakukan kepada kita. Kan kita juga secara instinktif punya kemampuan untuk bisa menilai, am I in a safe situation? Am I in a comfortable situation? Itu kan instinktif sekali dan something that you cannot deny. Sama halnya seperti ketika tiba-tiba kita merinding, nggak tahu kenapa, tapi barangkali ada sebuah konteks atau situasi yang sedang membahayakan bagi diri kita dan our senses itu detecting dari previous experience. Kan otak kita itu kan nyimpen informasi massive banget ya. Jadi semuanya disimpan di situ dan itu di triggers untuk cue ke depannya. Kalau misalnya jangan lupa nih nanti kalau ada situasi-situasi kayak gini, sebelumnya lo pernah ngalamin situasi yang gak menyenangkan kayak gini, so learn that in the future next time. So that's how kita secara intuitively atau instinctively suka bisa mengenali situs apa kayak mau ada apa ya, aku kayaknya nggak perasaan. Sebenarnya sih itu bukan yang apa coming out of the blue. Our brains itu sudah punya database tentang situasi-situasi yang biasanya habis itu membuat kita merasa nggak nyaman atau merasa tidak aman gitu. So that's the kind of the kind of context. Kalau tadi mau bicara apakah staring juga masuk dalam konteks sexual harassment. Di samping tentunya ya banyak banget ya sentuhan yang sifatnya fisik seperti misalnya nyolek, nyentuh. Sebenarnya kita bisa definisikan ada safe unsafe touch. Seperti misalnya sentuh bahu. Bahu itu sebenarnya seharusnya supposed to be a neutral place. Kalau kita ngajarin safe unsafe touch ke anak-anak ya, biasanya kita kalau ngajarin tuh we call it the panty rules under sorry I can't remember the name, something like panty rules. Pokoknya daerah yang tertutup oleh pakaian dalam kita itu artinya daerah yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Nah, tapi bukan berarti kemudian daerah yang tidak tertutup oleh pakaian dalam juga boleh menjadi objek sentuhan tanpa seizin kita. Karena kalau kita bicara misalnya disentuh di di bahu gitu ya. Disentuh di bahu sih seharusnya kalau cuma di tap doang, it's like a sign of appreciation. Tapi kemudian kalau misalnya di tap dan diremas, itu beda lagi. Kemudian kita merasa nggak nyaman. Iya. Atau misalnya salaman, handshake. Handshake is a harmless gesture kan ya misalnya. But then you felt that your hand is being held for a little bit too long, a little bit too tight, dan
you felt a soft brush on your Oh my knuckle misalnya. God, Iya, iya. Atau food sih Mbak, biasanya banyak yang agak-agak ya kan. Ya, maksudnya Even though it's safe dalam tapi kayak, dalam banyak konteks it could be a harmless gesture, tapi kemudian ada juga konteks di mana kemudian it becomes uncomfortable. Balik lagi tentunya kepada kemampuan kita untuk be truthful whether it's comfortable or not. Karena the moment you feel uncomfortable, then it's uninvited and unwanted, dan kita bisa kategorikan itu sebagai this is something that is violating my personal space. Yeah. Yes, It's very important. But kayak tapi anak kecil pasti banyak yang nggak ngerti nggak sih? Iya benar. Makanya Nah, harus itu jadi harus diajarin. Iya. Maksudnya gue kalau misalnya inget-inget apa yang gue diajarin pas masih kecil gitu, I don't think my parents ever like mentioned this. I had to learn aja on my own. Iya, yang akhirnya gini loh. Jadi gue punya pengalaman juga tuh Mat, mengenai ada orang yang menyentuh gue uninvited, unwanted. Kalau gue inget-inget sekarang kenapa gue nggak hajar dulu juga gue nggak tahu ya. Cuma keluar tanduknya. Jadi waktu itu tuh Mbak, gue tuh lagi main sepeda. Jadi gue tuh kelas 4 atau kelas 5 SD. Terus tiba-tiba ada yang ngadang gitu kayak anak-anak SMP gitu. Anak-anak akamsi gitu, Bo. Akamsi kan. Terus kayak harus gue lewatin gitu karena jalanannya kecil. Gue berdua sama teman gue yang juga perempuan yang lebih kecil dari saya gitu. 3 tahunan lebih kecil. Kalau waktu kecil tuh kan 3 tahun tuh jadinya jaraknya badannya juga jauh kan. Jadi ya udahlah, gue yang paling gede di situ. Terus mereka ngadang, gue kira mereka mau dorong gue, tapi ternyata yang satu malah julurin tangannya dan megang payudara gue saat juga belum ada apa-apa. Tapi itu kelas 4 atau 5 SD itu kan. Tapi gue tahu itu salah. Gue tahu gue sudah sudah dilecehkan. Tapi gue nggak tahu juga gimana cara bilangnya ke nyokap bokap gue, dan gue nggak tahu apa perasaan gue saat itu. Cuma gue ngerasa mestinya gue tonjok ya. Gue cuma ngerasa gitu, mestinya gue gebuk ya tadi ya gitu. Cuma kan untuk memproses itu seorang anak tuh masih bingung gitu, karena mungkin complicated gitu untuk seorang anak kan. Nah kalau lagi situasi kayak gitu, maksudnya apalagi sekarang gue punya anak juga Mbak Bulan, gimana sih untuk benar-benar bisa ngasih tahu kalau itu tuh salah dan nggak apa-apa kamu bilang ke orang tua kamu gitu. Iya, baru ingat barusan namanya underwear rules. Underwear rules. Nanti bisa di Google aja ya, underwear rules itu detailnya kayak gimana. Tapi apapun jenis kelamin anak kita, laki-laki atau perempuan, itu emang udah harus mulai diajarkan sedini mungkin. Supaya mereka tahunya sedini mungkin. Ketika kita bicara pendidikan seks pada anak, kita bicara sedetil itu dan sedini itu, mulai dari sesuatu yang sangat sederhana seperti misalnya sentuhan aman dan sentuhan tidak aman. Karena meskipun misalnya kita pikir anak kita masih balita, siapa juga sih yang bakal mau ngapa-ngapain dia? Ya kita juga nggak bisa sesantai itu sih ya sebagai orang tua untuk berasumsi bahwa ya anak kecil mau diapain sih, dan lagian ngerti apa kalau diajarin pendidikan seks, lagian ngapain sih ngajarin anak kecil yang jorok-jorok misalnya seperti itu. Ini mindset yang pelan-pelan harus mulai kita perkenalkan sih ke orang-orang, bahwa ketika kita bicara tentang pendidikan seks pada anak, kita bukan yang ngajarin mereka tentang aktivitas seksual loh. Kita mengajarkan mereka tentang cara proteksi diri, termasuk diantaranya dengan memberi mereka pengetahuan dan skill atau kesempatan bahwa mereka tuh boleh ngasih tahu orang tuanya dan tidak akan dimarahin kalau misalnya mereka merasa diperlakukan dengan tidak seharusnya oleh orang lain, terutama orang-orang yang misalnya biasanya dipercaya sama orang tua. Kan kalau anak kecil kan biasanya selalu ada yang ngawasin gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang punya akses ke si anak ini, bisa jadi selain orang tuanya sendiri, bisa jadi kakak adiknya, kakek neneknya, perawat, asisten rumah tangga, driver dan sebagainya. Atau kalau udah mulai masuk sekolah misalnya, mungkin ada guru-gurunya, teman-temannya dan sebagainya. Nah,
hal-hal sederhana kayak safe unsafe touch ini udah penting banget buat mulai diperkenalkan. Karena bukan nggak mungkin anak-anak juga sudah mulai eksploratif kan mengenali tubuhnya sendiri. Ini kenapa kalau pipi dicubit rasanya sakit ya? Kenapa misalnya kalau lagi buang air kecil penis harus dipegang ya? Misalnya atau kenapa kalau abis pup rasanya lega ya? Gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya adalah bentuk-bentuk kepuasan seksual. Pernah kan kebelet nahan pipis gitu ya, terus gitu begitu ketemu toilet dan bisa pipis itu rasanya lega banget. Iya. Itu adalah bentuk kepuasan seksual karena kan kita menahan sesuatu yang berhubungan dengan organ reproduksi kita, ya kan? Dan ketika lepas itu kayaknya benar-benar kayak dapat rilis juga gitu. Nah, anak-anak juga perlu mulai memahami bahwa itu adalah bentuk-bentuk bentuk-bentuk kepuasan seksual misalnya seperti itu. Kan ketika aku bilang kebelet pipis nahan pipis atau kebelet pup nahan pup kemudian bisa lepas dan lega, rasanya senang kan? Itu kan nggak ada konotasi jorok dan sebagainya ya maksudnya. Jadi ini juga merupakan sebuah cara untuk merubah mindset bahwa pendidikan seksual itu tidak harus berkonotasi dengan aktivitas seksual. Safe unsafe touch misalnya. Mulai mengajarkan bahwa kalau keluar dari kamar mandi handukan ya, jangan tiba-tiba ngecircing. Lebih kepada mereka juga diajarkan untuk mengenali privacy atau menghargai privacy terhadap dirinya sendiri, bahwa ini adalah tubuh kita yang istilahnya hanya boleh dilihat atau dibantu disentuh oleh orang-orang tertentu. Seperti misalnya mungkin masih perlu dibantu untuk membersihkan diri setelah buang air besar atau buang air kecil gitu kan. Tapi siapa nih yang boleh membantu dan sebagainya seperti itu. Kalau misalnya ngobrolin tentang safe or unsafe touch ini ke anak tuh, gue cuma bisa ingat apa yang temen gue bilang tuh, si Ai. Dia pernah bilang dia punya anak perempuan masih kecil. Kalau dia mandiin anaknya atau kayak ngecebokin anaknya gitu-gitu, membersihkan, dia selalu minta maaf dulu atau minta izin dulu ke anaknya gitu. Jadi dari kecil udah dibiasain kalau badan kamu tuh kamu yang punya wewenang. Mama di sini untuk ngebantuin kamu kan. Mama kan orang tua kamu percaya kan sama mama. Mama cuma pengen sayangin kamu, bersihin kamu gitu. Jadi dari kecil tuh dia si Ai ini dia membiasakan banget ke anaknya kalau orang lain tuh harus punya izin dari kamu loh untuk mengakses kamu. Apalagi pas mandi belum kayak telanjang nggak pakai baju gitu-gitu. And I think that's one of the very very nice ways of teaching your children how to know themselves better. Karena with safe unsafe touch dan kayak untuk tahu apa yang terasa lega, apa yang terasa enak itu dari badan kita sendiri secara biologis, itu takes a certain amount of self-awareness. Yang mungkin kebanyakan orang dewasa pun banyak yang tidak tahu even gitu. Jadi banyak yang mungkin kalau kasus pelecehan seksual banyak juga yang termanipulasi, dibilang kalau your pleasure is because of me, kayak I own your pleasure. Itu bisa jadi kan manipulasi dalam kekerasan seksual juga. Jadi untuk anak gue seneng banget sih pas tahu cerita tentang itu gitu. Dari kecil dikasih tahu, maaf ya, mama pegang dulu sini ya. Kalau sama orang lain nggak boleh, gitu-gitu. So that's like one of the. I think that's a very good example karena itu kan teaching the kids respect, that he or she is being respected. And he or she have the right to say yes or no. Or no. Yeah, betul. Itu Ngajarin tentang consent, persetujuan, karena tubuh kita itu milik kita. Kalau kita nggak kasih izin, artinya nggak ada orang lain yang boleh lihat, boleh sentuh, apalagi di area-area yang sangat pribadi. Iya. Betul. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin apa yang harus ditanamkan gitu ya ke seorang anak, itu kan memang gini, idealnya begini gitu kan, pasti ada gitu. Tapi aku tuh yang jadi concern adalah anak gue adalah laki-laki. Anak gue laki-laki. Jadi gue tuh sangat takut untuk tidak hanya dia kena pelecehan seksual, tapi gue juga nggak mau dia menjadi orang yang melakukan kekerasan atau harassment apapun ke orang lain gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya harus kita tanamin supaya mereka tuh bisa respect orang, respect perempuan atau laki-laki apapun itu gitu ya, dengan cara yang
dengan nilai yang benar-benar utuh gitu, nggak setengah-setengah. Gimana sih? Ya, satu tadi yang Shahnaz bilang, ngajarin tentang respect, bahwa baik ibunya dan bapaknya punya power dan otoritas yang sama dalam keluarga, dalam mendidik dan membesarkan anak dan menanamkan nilai-nilai. Mungkin ada value di mana si ayah lebih dominan dan si ibu lebih dominan. Nggak masalah, itu kan masalah kita lebih jago dalam hal apa gitu ya. Tapi bahwa ketika si ayah lagi exercising otoritas, si ibu menghormati, dan ketika si ibu lagi exercising otoritas, si ayah menghormati. Dengan begitu anak bisa ngelihat bahwa oh jadi mau bapaknya mau ibunya sama aja ya otoritasnya. Kalau lagi ngajarin yang ngajarin, kalau lagi menasehati yang menasehati, dan nggak bisa tuh cuma dengerinnya cuma kalau ayah aja deh, atau dengerinnya cuma kalau ibu aja deh, nggak bisa seperti itu juga. Bahwa dua-duanya punya hak yang sama untuk dihormati, punya hak yang sama untuk didengar. Itu sesuatu yang si anak harus mulai belajar. Bahwa dalam pernikahan orang tuanya, relasi sebagai pasangan, ayah dan ibunya itu setara. Bisa mengambil keputusan yang sama, punya kekuatan otoritas yang sama. Dan dengan begitu dia melihat bahwa laki-laki memperlakukan perempuan dengan respect dan perempuan juga memperlakukan laki-laki dengan respect. Ada balance dalam power yang mereka share, dalam responsibility yang mereka share. Tidak ada pihak yang lebih punya kuasa dibandingkan yang lain gitu. Dari situ anak akan melihat bahwa it does not matter your jenis kelamin. Karena apapun jenis kelamin dan peran gendernya, power itu, responsibility itu terbagi secara adil. Nah, yang sering terjadi kan adalah pokoknya segala sesuatu dibebankan ke salah satu pihak, misalnya seperti itu. Dan kalau bagus, ya sudah seharusnya. Kalau tidak bagus, anak lo nih. Padahal kan seharusnya kalaupun si anak berbuat kesalahan, yang bertanggung jawab kan shared responsibility. Betul, orang tuanya ya. And it's a team effort. Exactly. Jadi memang dear parents, it's not easy to have kids. Karena it's not a matter of just putting the bun in the oven. Udah matang keluarin, nggak gitu juga. Justru sebenarnya tantangan sesungguhnya adalah begitu membesarkan, keluar dari oven. The molding prosesnya, the educational prosesnya dan sebagainya. Resiko terpapar dengan segala hal yang ditakutkan oleh orang tua, mohon maaf, tidak bisa dihindari. It's inevitable. Aduh, takut anak kita terpapar pornografi, jangan sedih. Pasti akan terpapar. Takut anak kita terpapar bullying, jangan sedih. Pasti ngalamin. Jangan sampai anak gue di catcalling. Bagaimana cara melindunginya 24 jam supaya anak kita nggak kena catcalling misalnya. Bahwa semua stimulus dari luar itu, potensi bahaya dari luar itu, dan potensi pengaruh buruk dari luar itu ada, udah pasti. Nah, sekarang tugasnya adalah kita ngajarin filter itu ke anak. How you treat other people with respect and rightfully. How do you define yang baik dan buruk, gimana ngambil keputusan untuk melakukan hal yang baik atau buruk gimana gitu. Jangan melulu dipercayain sama filter-filter child lock dan algoritma di berbasis teknologi ya. Ya itu alat bantu. Tapi kan filter sesungguhnya ada di kita. Betul. Moralnya tuh betul moral sekali. kompasnya Betul ada sekali. di orang tuanya juga. Ini gue tuh sampai kayak diem karena yang juga mengerikan adalah budaya kita kan memang sangat hormat pada orang tua. Budaya Indonesia itu hormat pada orang tua gitu. Tapi memang kalau misalnya kita melihat data dari KPAI mencatat korban kekerasan seksual lebih banyak dialami anak laki-laki pada 2018. Dan juga ada lagi nih data dari Komnas Perempuan, ada 1.210 kasus incest itu dilakukan oleh ayah kandung, paman, kakak kandung,
kakek kandung, dan sepupu gitu. Ini kan jadi problem sendiri gitu ketika kita mempercayakan anak-anak kita dibesarkan sama orang-orang yang adalah keluarga dia, tapi malah justru itu yang terjadi gitu. Yeah. Yang data ini, to be honest, setiap gue lihat, gue deg-degan banget sih. Gitu. Kok bisa itu satu. Tapi gimana sih kita dealing dengan hal ini dan gimana cara kita menangani korban-korban yang sudah berjatuhan ini? Kalau lihat angka statistiknya sih itu lumayan universal ya, karena bisa coba dibandingkan juga dengan beberapa angka statistik di negara lain. Trennya menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak itu biasanya dari lingkaran terdekat. Karena memang asumsinya anak itu selalu ada yang jagain, ada yang ngawasin, dan ada orang-orang tertentu yang punya akses kepada mereka. Idealnya tentunya adalah untuk tanggung jawab dan menjaga keselamatan si anak itu. Idealnya. Dan dipercayakan pada orang-orang yang terdekat. Dan tapi seringkali fundamentally speaking, dalam kasus kekerasan seksual sesungguhnya yang di-violate itu adalah trust. Karena ketika kita memberikan akses kepada orang-orang tertentu untuk bisa mengakses anak kita, itu kan artinya kita grant them with trust, memberikan kepercayaan kepada mereka. Gue percaya sama lo bisa mengakses anak gue, bisa ketemu anak gue, main, bercanda, makan bareng, meluk dan sebagainya gitu. Tapi kemudian sejauh mana kita bisa melindungi anak kita. Nah itu tadi, jangan sampai kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak kita harapkan, jangan sampai kita menjadi orang yang dianggap si anak sebagai figur yang tidak aman. Jangan sampai mereka takut untuk ngadu sama kita karena nanti dimarahin sama mama. Wah itu sih, kayaknya itu gue tuh pas denger datanya tuh banyaknya kakak kandung, sepupu, itu nanti nggak dipercaya, misalnya seperti itu. Menurut gue, I kind of like went through something yang menurut gue tuh suatu paksaan hanya karena gue harus nurutin nyokap gue. Kalau gue ke arisan tuh gue suka diajak kan pasti, karena nyokap maunya, oh kamu biar kenal saudara gitu, kenal kakak ini, om itu, lali. Terus there's always this one uncle, he's very old, dan dia tuh kayak selalu suka sama gue karena gue main bola gitu loh, I'm pretty sporty, jadi dia tuh selalu kayak kalau misalnya megang gue tuh berlebihan gitu. Gue jadi menurut gue berlebihan, gue kayak apaan sih gitu. Dan kalau misalnya mau pulang, of course, I would always avoid salim sama dia gitu. Terus udah misalnya kayak gue udah salim sama tante ini lah semuanya, kayak pulang ya. Terus pasti nyokap gue kayak, nah dia belum salim sama om ini. Udah salim. Gue harus bohong. Terus nanti omnya kayak, mana sini kamu belum salim sama om Enes. Gue kayak, gimana ya? Ma udah tadi udah. Itu omnya bilang belum, kamu salim dong. Kira kamu gak sopan ya. Aduh. Jadi gue kayak nggak mau gue gini, sih udah gue di mobil pasti pas pulang gue kayak diem. Karena itu. lo nggak suka. I think that's the thing that has to change as well. Betapa orang tua tuh harus mendengarkan juga anaknya, karena there's a sense of respect juga gitu loh terhadap anak lo. Kalau lo mendengarkan, karena lo menganggap their opinion matters gitu, their struggle matters. Dan kayaknya banyak sekali generational gap gitu yang terjadi di situasi-situasi seperti itu gitu. Ini juga kan karena budaya kita kan sangat kolektif ya. Betul. Jadi kayaknya kekerabatan tuh dipandang sangat penting dan memang penting. Tapi sekali lagi ketika kita menanamkan nilai-nilai sopan santun dan sebagainya, kita bisa mengajarkan atau memperkenalkan alternatif perilaku sopan santun yang tidak harus memaksakan kontak fisik. Seperti misalnya, tentunya kita bisa bilang ke anak kita, pamit, bilang terima kasih
dan assalamualaikum misalnya. Dan dada. Jangan main ngeloyor keluar masuk mobil misalnya. Of course that's not the kind of behavior yang kita inginkan anak-anak kita punya gitu ya. Tapi kalau kemudian ayo salim dulu sama anaknya sekali. Mau salim atau enggak? Enggak. Oke. Ya udah, sana bilang aja assalamualaikum, pamit dulu. Misalnya seperti itu. Bahwa kita juga apa ya istilahnya, anak kita tetap harus diajarkan sopan santun, etika bertamu dan sebagainya. Tetapi tidak perlu juga kita misalnya kalau memang anaknya tidak mau, jangan dipaksa. Karena kalau dia benar-benar menolak, justru kita harus tanya, ada apa? Kenapa sih segitu nggak maunya sama om itu atau sama tante yang itu? Apakah kamu pernah dimarahin? Apakah kamu pernah diapain? Gak apa-apa, cerita aja. It's okay. Jadi kita besok-besok kalau udah tahu masalahnya apa, mama, ibu, bunda nggak akan maksa kamu lagi untuk salam kalau misalnya kamu nggak nyaman, misalnya kayak gitu. Menurut Mbak Ulan gimana cara kita prevent atau mungkin membuat sebuah perubahan agar kita pelan-pelan tuh menyadari kalau ini salah dan kita bisa memperbaiki ini sebagai collectively in society. Ini bukan kerjaan 1-2 orang. Dan bukan cuma semalam saja. Dan ini bukan cuma salah si pelaku. Pelaku akan selalu ada. Pertanyaannya, kita udah ngapain aja? Jangan-jangan selama ini kita cuma pointing fingers. Pemerintah gimana sih nih nggak bisa menyediakan keamanan buat setiap warganya? 270 juta jiwa penduduk Indonesia, saudara-saudara. Banyak sekali. Banyak ya. Sementara beda-beda. ternyata kejadiannya depan mata kita dan kita nggak berbuat apa-apa. Wah ya itu ya. Mungkin sebelum nunjuk orang lain, mendingan kita lihat diri sendiri dulu. Protes saja. Udah ngapain? Udah melakukan sesuatu belum untuk menolong? Udah melakukan sesuatu belum untuk menjadi bagian dari perubahan itu? Pengen berubah, tapi kitanya tidak melakukan apapun untuk terjadi sebuah perubahan. Jadi, if you see it, own it. Kalau melihat, ya udah bantu. Karena this is the thing about being bystander ya. Kita pikir kita kan ini ya budaya gotong royong kolektif, nanti juga ada yang mau bantuin. Iya itu tuh. But the thing is, nobody's going to start anything if nobody's starting anything. So why don't you be the change that you wish to see? Kenapa nggak? Biasanya orang tuh suka males, aduh nanti kalau nolongin orang yang lapor polisi kalau pas kena pelecehan atau merasa digesek-gesek pas di KRL, kan harus ikut nemenin kantor polisi, ngurus BAP dan segala macamnya. Jadi aduh males ribet, sih nanti gitu jadi ya. ribet dan segala macam. Gak ada yang bilang bahwa itu gak akan ribet. Tapi kalau kita mau membuat sebuah perubahan, emang harus mau doing the dirty work. Tapi kan kecil banget kalau cuma membantu satu orang, perubahan apa yang bisa kita harapkan. Ini adalah sebuah jangka panjang, ini adalah sebuah perubahan yang sifatnya evolutionary. It's a cultural change. Culture shape men and women. Men and women shape culture. Kayak agak kayak chicken and egg gitu ya. Jadi kalau misalnya mau berubah, ya kita yang harus merubah. Bahwa kemudian udah berjuang sekian tahun gak kelihatan perubahan, ya memang gak akan langsung kelihatan. Ini yang akan bisa mulai melihat perubahannya adalah mungkin nanti anak kita, cucu kita, cicit kita dan sebagainya. Dan seringkali karena statistically speaking pelakunya mayoritas itu adalah laki-laki, terus kita setiap kali ngeliat laki-laki bawaannya wah pelecehan lu ya, pelaku pelecehan. Gitu. Padahal sebenarnya di luar sana ada banyak banget laki-laki baik yang nggak suka ngeliat bentuk pelecehan tapi juga nggak tahu. Terus gue harus gimana? What can I do to help? Ya daripada kita membuat segregasi bahwa laki-laki dan perempuan tidak bekerja sama, justru we need to invite them, engage them bahwa kita bisa tackle this problem together. Karena kayak misalnya tadi contoh catcalling itu, kalau kita yang cewek-cewek yang bilang apaan sih ini, paling dibilangnya lebay lo itu kan harusnya dianggap pujian dan sebagainya. Tapi kalau misalnya temennya sendiri yang cowok bilang lu malu-maluin aja kalau mau ngajak kenalan gak kayak gitu misalnya. So ketika sesama cewek bilang not cool bro,
Itu Tone-nya beda. Iya. Tone-nya beda. Jadi Tapi let's find those bros who wants to help along juga. Iya, tapi juga dari maksudnya kalau misalnya emang lo temenan terus ada yang emang tiba-tiba marah di catcall, please jangan bilang lebay lagi lah ya. Iya. Suka-suka dia merasa begitu, dia merasa violated. Ya valid perasaan dia, please jangan dibilang lebay. Bener banget. It's time to, like have these discussions and conversations with boys and men. Karena kebanyakan mereka juga they don't know what to do sih menurut aku, kayak mereka nggak bisa relate aja gitu, jadinya jatuhnya karena mereka nggak bisa relate, gengsi, malu, jadi ngatain. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu terkadang. Betul Jadi sih. I feel like chivalry is not dead, and like doing the right thing is never bad. Betul. So if you see some injustice, lo ngelihat seseorang dilecehkan, lo bisa bilang atau lo bisa malah ngebelain korbannya, kayak yo, I'm sorry that happened to you, sini gue gebukin orangnya gitu. Iya, siapa It's tahu fine. bisa jadi gebetan Anda abis itu gitu kan ya. Gimana tuh? Ya siapa tahu aja gitu. Pokoknya kalau emang lo jadi good guy gitu ya, Yeah. pasti kan akan apa ya? Itu malah lebih atraktif loh Of course, who wants to date a bad guy who makes fun of victims of sexual harassment? Iya, itu jijik banget sih. Iya. Tapi at least ya, meskipun kita belum bisa mungkin membuat perubahan yang gede banget, tapi at least yang nonton ini bisa tahu kalau if you see something happening in front of you, please jangan diem aja. Iya. Dan jangan diem aja deh, please jangan melengos, jangan tidak menghiraukan, pokoknya stop it gitu loh, entah gimana caranya, ya nggak sih? Kayak lo mesti berani ngomong juga gitu, entah itu lo harus nekel bro lo kayak gitu, yang paling gede ototnya di geng lo kayak, tapi please do it. Yeah, just do it. Yeah, so hey guys. Kalau misalnya kalian lagi nonton episode Talks Beauty kali ini dan lagi buka juga social media kalian, please jangan lupa untuk cek hashtag gerak bersama di Instagram atau Twitter untuk ngelihat lebih banyak dan tahu lebih banyak lagi tentang isu pelecehan seksual di negara kita, dan mungkin dari situ lo bisa belajar lebih banyak, lo bisa share juga ke teman-teman lo, dan start these conversations. It's very important, like this awareness. Jadi kita bisa combat bareng-bareng gitu. Seenggaknya start dari kita. Yes, dan thank you so much Mbak Wulan udah Thank hadir you. dan udah ngobrol-ngobrol sama kita, jadi kita tahu siapa yang perlu kita paranin kalau kita sebel. Yeah, girl. Ya, Yeah. boleh ya? Boleh dong. Okay. Thank you so much guys for watching and tuning in this episode. Pasti kita akan balik lagi minggu depan dengan episode menarik lainnya. See you guys. Bye. Bye-bye.